guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 531. Monica yang bahagia, karena bisa langsung kerja, menjadi manajer pula. Monica pun bicara pada Diana. Nah kan Diana, apa yang gua bilang? Kita langsung dapat gantinya, lebih baik dari tempat yang lama. Apa perlu kita hubungi saja teman-teman yang lainnya, biar bisa pindah juga di sini. Kalau mereka keluar kerja juga, pasti cowok itu akan merasa bersalah. Dia akan dimarahi ayahnya. Pakai syok segala, memerintah orang yang sudah berpengalaman. Dia aja nggak pernah kerja kantoran. Pakai syok tahu menilai kita. Sampai memberi sanksi segala. Memangnya dia itu siapa? Mentang-mentang anaknya orang kaya. Bisa-bisanya main perintah. Diana pun menjawabnya. Iya Monica, gua setuju itu denganmu. Apa perlu kita ke sana? Menunjukkan pada cowok itu. Kalau kita sudah kerja lagi, entar kita pakai seragam perusahaan ini. Biar teman-teman nanti pada bertanya. Jadi tahu semua, kita sudah kerja di perusahaan yang besar. Syukur-syukur kalau cowok itu tahu. Biar mampus dirinya. Bahkan kalau perlu, kita suruh pegawai yang di situ agar keluar kerja semua. Cari yang baik tempatnya. Gua jengkel sekali dengan perlakuan cowok itu. Mau gua balas dendam agar Pak Rahmat tahu. Sebab keluarnya banyak karyawan karena ulah anak yang punya perusahaan. Waduh, belum apa-apa. Monica dan Diana sudah merasa yakin sekali. Posisinya sangat percaya diri, bahkan masih membanggakan diri dengan jabatannya saat ini. Padahal mereka belum tahu pekerjaan yang di sini. Pekerjaannya seperti apa, peraturannya bagaimana. Monica dan Diana pun masih senang. Mereka saling bicara di kantor barunya. Sedang Ayu Deviana tak habis pikir jadinya. Sebenarnya hari ini, ia yang punya rencana akan keluar kerja, malah jadi sibuk sekali, menggantikan posisi Monica, orang yang kemarin mengusirnya, tapi malah kini kondisinya, Monica yang mengundurkan diri, keluar sendiri dari perusahaan. Ayu Deviana pun berpikir tentang hal itu. Ia juga merasa tak enak hati. Sebab itu karena dirinya. Meskipun demikian, Ayu tetap bekerja, menjadi manajer sementara. Ia pun punya bawahan, bekerja di tempatnya Monica. Sedang Kenshin saat ini lagi bersama Kaori istrinya di tempat kerja lamanya. Kenshin dan Kaori terlihat duduk di teras depan kantor. Kenshin kemudian bicara, Kaori, apa kamu masih ingat 2 tahun yang lalu kita kan belum seperti ini. Saat itu aku lagi kerja jadi cleaning service. 1 hari kemudian kamu datang. Rasanya aku tak menyangka, waktu akan secepat ini. Aku sudah punya istri, yang secantik kamu. Padahal dulu kamu membenciku. Tak suka denganku. Kenshin tersenyum ke Kaori. Kaori menjawabnya, sama saya itu denganku. Aku juga tak menyangka. Padahal dulu itu, banyak cowok yang mendekatiku. Tapi aku tertarik dengan kamu. Kalau nggak cakep, mana mungkin sih aku cinta ke suamiku. Kaori pun bersandar ke Kenshin. Dilihat banyak karyawan yang lagi kerja, sampai pegawai laki-laki yang di situ. Ada yang berkata, enaknya jadi tuan muda, punya istri cantik seperti Kaori. Staf wanita pun sama, ada yang bicara pula, enaknya jadi Kaori, punya suami yang tampan, seperti tuan muda, sudah kaya orangnya, baik pula sikapnya. Kemudian, sampai waktu tengah siang, ketika jam istirahat tiba, Monica pun menelpon Ibu Retno. Menelpon staf-staf penting lainnya, yang kemarin terkena hukuman, lewat video grup WhatsApp-nya. Monica berkata, oh ya semuanya, saya cuman mau mengabarkan, ini aku bersama Diana, sudah bekerja di perusahaan yang besar. Gua tetap jadi manajer, Diana pun sama, kalau ada yang berminat kerja, silahkan pindah ke sini, sebab perusahaan besar ini, lagi butuh banyak tenaga ahli, menempati posisi-posisi yang penting. Kalau ada yang bersedia, silahkan saja langsung bilang. Daripada kerja di perusahaan itu, yang punya orangnya tak berpengalaman. Cuman modal anaknya yang punya perusahaan. Sebentar lagi juga bubar. Masa orang yang baru kerja
Dipercaya jadi manajer, menggantikan posisi gua. Apa itu tidak namanya bunuh diri? Menghancurkan perusahaan sendiri. Daripada nanti bangkrut, kalian terkena PHK. Apa nggak baiknya sedia payung sebelum hujan? Kalian punya keluarga, jadi baiknya pindah saja sebelum semua terlambat. Aduh, Monica pandai sekali bicara. Pakai menakut-nakuti segala. Mereka yang dihukum kerja, kemarin yang diancam diberhentikan, bahkan mendapat 2 surat peringatan. Mereka pun jadi berpikir semua dan membenarkan kata Monica, apalagi melihat Monica dan Diana yang berada di kantor yang besar bernama perusahaan barunya. Mereka pun jadi tertarik. Sebagiannya langsung bicara, "Wah kamu Monica, kok bisa-bisanya cepat kaya begitu? Baguslah Monica, gua mau juga kerja di situ. Daripada di sini, gajinya tetap sama, tak naik seperti yang lainnya. Lagian gua bete sekali melihat pemuda yang kemarin, yang syok bersikap tegas. Padahal juga dirinya, cowok yang tak bisa apa-apa. Hanya modal anaknya orang kaya. Gitu aja pakai belagu segala. Bicara memerintah kita, mending nyebur ke laut aja. Bikin jengkel gua, hahaha." Semua orang di grup WhatsApp itu tertawa, membicarakan Kenshin sambil menghinanya. Ibu Retno pun sama, termasuk bagian staf penting lainnya, yang akhirnya jadi tertarik dengan tawaran Monica. Sebagian besarnya pun berkata, "Baik Monica, aku juga akan pindah kerja. Tolong ya beritahu bos perusahaan itu, agar gua dapat jabatan seperti kamu." Monica pun menjawabnya, "Tenang aja Lila, pasti itu aku katakan. Dan kalian semua juga aku ceritakan. Kalau sebelumnya punya jabatan, entar juga sama denganku. Mendapat posisi yang penting pula. Nggak kalah dari sebelumnya." Kemudian Monica pun bilang, "Oh ya semuanya, kita nanti ke perusahaan itu saja. Sebelumnya entar aku suruh si Ayu Deviana untuk menelpon cowok itu, agar datang ke perusahaan. Entar kalian bilang, mengundurkan diri bersama-sama, biar cowok itu tahu rasa. Kita permalukan di depan banyak karyawan. Memang dia saja yang punya kuasa. Kita juga bisa marah, bisa pula memutuskan. Jadi baiknya, sebelum diberhentikan kerja, mending tegas dulu ke dirinya. Biar cowok itu jadi malu." Banyak pegawai mengundurkan kerja, itu karena dirinya. Semua pun langsung setuju, hingga Ibu Retno dan staf yang lainnya tengah membuat rencana akan keluar kerja bersama-sama untuk pindah ke tempatnya Monica. Tapi dengan cara mempermalukan Kenshin dahulu. Hanya Pak Faisal yang tak ikut serta. Pak Faisal masih tetap di sini karena merasa tempat ini sangat berjasa baginya. Dan singkat cerita, Monica menelpon Ayu karena masih menyimpan nomornya. Monica itu bilang, "Oh ya Mbak Ayu, tolong beritahukan ke cowok itu. Nanti sore suruh datang ke perusahaan. Banyak staf karyawan yang kemarin ingin bertemu dengannya. Ada hal yang sangat penting yang ingin dibicarakan." Setelah Monica mengutarakan maksudnya, Ayu pun segera menelpon ke Kenshin. Ayu bercerita tentang Mbak Monica dan teman-temannya, para staf pegawai perusahaan ini, yang ingin bertemu dengannya. Kenshin pun mengiyakan. Setelah beberapa saat, yang ditunggu pun datang. Jam 3 sore sudah menjelang. Waktu karyawan akan pulang. Kenshin berpamitan ke Kaori. Kaori pun mengiyakan. Dan Kenshin langsung menuju ke perusahaan tempatnya Ayu bekerja. Terlihat sudah banyak yang menunggu, termasuk Monica dan Diana, yang berseragam perusahaan barunya. Tak lupa pula, kartu nama dan jabatannya masih dipasang di bajunya, seperti hendak menunjukkan ke Kenshin kalau mereka masih punya posisi yang penting. Dan Kenshin pun bilang, "Oh ya katanya ada yang ingin bertemu dengan saya. Memangnya ada keperluan apa ya? Bukankah Bapak Ibu tak boleh kerja selama seminggu lamanya? Kok tiba-tiba datang ke sini?" Monica malah yang bicara, dengan maju ke depan, mendekati Kenshin sambil memperlihatkan seragam kerjanya, pamer-pamer dirinya. Dan Monica pun bilang, "Oh ya Mas, perkenalkan saya Monica. Dari perusahaan besar. Saya kerja sebagai manajer keuangan." Kenshin melihat bajunya Monica, yang bertuliskan tempat kerjanya, dan Monica lantas bicara, "Oh ya Mas, kita ke sini semua. Saya mewakili rekan-rekan kerja lamaku. Mau mengatakan hal yang penting. Ibu Retno dan semua staf perusahaan ini akan keluar kerja bersama-sama. Mereka akan pindah ke perusahaan besar tempatku kerja.
Monica pun melanjutkan bicara. Oh ya Ibu Retno, gimana keputusannya? Ibu Retno pun menjawabnya. Iya Monica, saya pun akan mundur kerja. Hari ini juga saya keluar. Dan yang lainnya juga berkata, kita semua sama Monica, daripada perusahaan ini bangkrut nantinya. Sebelum PHK massal terjadi, mending kita keluar dulu. Sebab ada pemuda yang tak cakap dalam bekerja. Pakai syok memerintah. Pasti sebentar lagi perusahaan ini akan jatuh. Katakan Monica, kita semua juga sama, akan pindah ke tempat kerjamu. Kenshin pun disindir-sindir. Di kata-kata yang tak baik, oleh mantan staf penting di situ. Kenshin pun menjawabnya, ya sudah kalau begitu. Kalau itu keputusan semuanya, saya tidak bisa memaksanya. Kalau Anda ingin pindah kerja, itu terserah Anda semua. Tapi saya cuman berkata, orang marah itu bukan berarti benci. Terkadang dengan marah itu untuk memperbaiki. Kalau para staf di sini merasa tersinggung dengan ucapanku kemarin, saya minta maaf sekali. Tapi sebelumnya saya mau bilang, di kondisi saat ini, biasanya perusahaan besar jarang sekali membuka lowongan kerja, apalagi langsung menempati posisi yang tinggi. Kalau tidak ada rekomendasi dari atasan, itu sangat jarang terjadi. Kenshin menasehati, namun malah disalahartikan oleh Monica dan mantan staf perusahaan ini. Monica itu bahkan bicara, masnya ini berkata apa, masih belum pengalaman saja, pakai syok menasehati segala. Ini lihat bajuku dan bajunya Diana. Sudah terbukti kayak begini, kok bicara melantur tak ada buktinya. Saya sebagai manajer, Diana sebagai owner marketing, dan nanti teman-teman juga punya posisi yang penting pula. Sudah masnya jangan banyak bicara. Perusahaan ayahmu ini akan bangkrut. Sebab banyak karyawan yang akan keluar kerja. Sekarang lu tahu rasa mendapat balasan dari staf perusahaan ini. Kita sudah tak menghormati lu lagi. Karena lu bukan atasan gua. Bukan atasan kita semua. Para mantan staf itu berwajah sinis ke Kenshin. Kenshin pun tersenyum melihatnya. Dan mereka tak akan menyangka tentang hal yang di depannya. Siapa nanti yang akan dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya